Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan 9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku, dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Tetapi Engkau telah memberi sukacita dalam hatiku, melebihi sukacita ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membuat aku hidup aman. Sahabat Alkitab, manusia seringkali salah fokus dalam menjalani kehidupannya. Hidup kita hanya menjadi sesuatu yang mekanis atau berjalan begitu saja tanpa ada tujuan tertentu yang lebih besar dari diri kita. Jikapun ada, tujuan itu hanya berkutat pada hal-hal material yang pusatnya adalah diri kita sendiri. Padahal, sebagai ciptaannya, satu-satunya fokus kehidupan hendaknya diarahkan kepadanya saja. Seluruh nafas, kerja, dan hidup kita hanya berpusatkan pada Allah Sang Pencipta semesta. Inilah yang diekspresikan pemazmur dalam bacaan kita kali ini. Pemazmur menyatakan keyakinan imannya dalam ayat kedua. Ia menyatakan iman tersebut dalam nuansa ungkapan sukacita atas perdamaian dan kepercayaan di tengah tantangan hidup. Allah yang berkuasa membenarkan manusia. Artinya, Allah yang menyatakan kita tidak bersalah melawan segala tuduhan atau fitnah yang memang menjadi konteks Mazmur pasal 4. Pemazmur merasakan himpitan dan tuduhan-tuduhan yang mendesaknya. Hal itu dapat kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai dengan ke-6. Mereka yang memiliki kuasa terus-menerus mendesaknya. Orang-orang meragukan pernyataan dan keberadaannya. Namun, yang menarik adalah situasi tersebut tidak membuatnya gentar karena ia telah mengalami kasih setia Tuhan. Dia menderita, tapi memiliki sukacita dan perdamaian batin yang mendalam. Dia memohon supaya dibebaskan dari penderitaannya yang sekarang. Tetapi semuanya itu dia serahkan kepada kasih setia Tuhan. Mungkin jika ia memilih untuk fokus kepada dirinya sendiri atau masalah-masalah yang mengitarinya, damai sejati itu tidak pernah menetap dalam hatinya. Justru karena sang pemazmur berfokus dan mengarahkan hidup pada kasih setia Tuhan, maka dalam kesesakan pun ia merasakan damai dan pengharapan. Sahabat Alkitab, saat ini kita mungkin juga tengah mengalami berbagai tantangan dan pergumulan yang menghimpit kita. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, fokus hidup kita tetaplah pada Allah, Sang Pembebas. Dalam fokus itulah kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik, dengan damai, serta tuntunannya. Mari kita berdoa.
Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui firman-Mu, kami diingatkan untuk terus memusatkan hidup kami hanya kepadamu. Di tengah tekanan, tuduhan, dan pergumulan hidup, ajarilah kami untuk tidak goyah dan tetap fokus pada kasih setia-Mu. Berikanlah damai dan pengharapan seperti yang dialami pemazmur, agar kami pun mampu menjalani hidup dengan tenang dan berserah penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.